Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini di waktu-waktu yang istimewa, di bulan yang istimewa ini, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis ilmu, mengharap akan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang seluas-luasnya kepada kita, sebagaimana Allah telah memuliakan bulan ini. Ini adalah bulan yang mulia dan hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemuliaan-kemuliaan yang luas. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, agar kita menjadi hamba yang terpilih, agar kita menjadi manusia yang diberikan penghargaan oleh Allah Ta'ala. Itu bagaimana caranya? Kita awali dari sebuah nasihat dari Imam Muhammad bin Ka'ab yang dinukil oleh Imam Ibnul Mubarak. Beliau menjelaskan, idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'ala fihi thalath khisalin. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, jadi kalau Allah menginginkan hamba itu diberikan kebaikan, beliau mengatakan ja'ala fihi thalathun khisal.
Allah akan memberikan kepadanya 3 perkara. Ya. Kalau Allah mengendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah berikan kepadanya 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah fiqhan fiddin. Yang pertama fiqhan fiddin. Orang tersebut diberikan pemahaman terhadap agama ini. Paham terhadap agama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, zahadatan fit dunya. Yang kedua, zahadatan fit dunya, diberikan sikap zuhud kepada dunia. Ini ciri-ciri kalau orang itu dipilih oleh Allah nanti. Yang ketiga, nah ini yang juga tidak mudah ini. Wa basaron fi uyubihi. Kata beliau, seseorang diberikan kemampuan melihat aib-aib dirinya. Diberi kemampuan melihat aib-aib dirinya. Ini tanda-tanda orang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas sekilas secara singkat mawon, karena nanti poin-poin pentingnya bukan di sini. Poin-poin pentingnya nanti bagaimana kita dianugerahi oleh Allah 3 hal ini. Nanti kita lihat dari diri sendiri kita, kira-kira dengan sikap kita, dengan keadaan kita, kira-kira kita ini pantas nggak dikasih oleh Allah. Makanya seorang muslim tidak boleh terlalu pede, itu tidak boleh. Kenapa? Itu menimbulkan kesombongan dan kecongkaan. Harus selalu dijejer antara sifat roja dengan apa? Khauf. Kalau roja terus ini mengkhawatirkan orang-orang seperti nanti jadi gaspol. Napa gaspol itu, Pak? Rumah sana koyok bener terus saya bisa. Gimana? Koyok gak tahu salah. Itu pinternya setan nanti di situ tuh, Pak. Pun ya, mari kita lihat. Jadi yang pertama tadi apa? Paham terhadap. Nah, yang dimaksud fikih, paham kepada agama itu gimana? Yang dikatakan paham kepada agama itu bukan cuma orang ngerti dalil. Oh, bab ini dalilnya di sini, ayatnya sini, hadisnya ini, bukan cuma itu. Yang dikatakan orang paham kepada agama itu meliputi 3 hal. 1, tahu dalil. Tahu dalil. Yang kedua, ngerti maksudnya dalil. Paham dari sisi keilmuan dan maksud yang diharapkan dari dalil itu. Yang ketiga, mengamalkan dalil. Nah, itu yang disebut dengan fiqhan fiddin. Ya. Contoh ini, kita pernah dengar namanya hadis tentang niat. Bunyinya gimana? Ada yang hafal utuh nih? Innamal a'malu
bin niat. Itu kan satu potong nih ya. Nah yang namanya faham niku dalil itu fikih itu ini dari sahabat siapa, bunyinya kayak apa, pengertiannya gimana gitu loh. Itu contoh. Ya. Jadi hadis tentang innamal a'malu binniyat itu menjelaskan tentang 3 perkara. Ini contoh aja. Menjelaskan tentang apa? 1 tentang niat. Pembahasannya dibagi menjadi berapa poin? 7 poin. Apa wae niki? 1 tentang makna niat, 2 hukum niat, 3 tempat niat, 4 fungsi niat, 5 manzilatun niat, 6 urgensi niat, ahammatun niat, yang ke-7 kesempurnaan niat. Itu baru paham tentang niat. Baru 1 cuil dari hadis ini. Ada berapa poin tadi? Apa saja? Enggak, contoh aja ini gitu loh. Ya. Jadi bukan cuma 1 niat itu enggak. Apa sih definisi niat itu? Baik dari sisi lughah maupun dari sisi syariat. Terus apa hukumnya niat? Di mana tempatnya niat? Apa fungsi niat? Bagaimana kedudukan niat? Apa pentingnya niat? Ini ngerti kita. Itu namanya fikih dari 1 hadis. Pun jelas nih. Ini masalah niat. Yang kedua menjelaskan tentang hijrah. Ada berapa macam? Apa makna hijrah? Ada berapa macam hijrah? Apa hukum hijrah? Ini hadis 1, Pak. Yang ketiga masalah al-ikhlas. Itu penjelasan singkat tentang hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ngerti definisinya, ngerti. Oh, dalil sudah ngerti, apal sudah. An siapa, rawahu siapa. Bunyi hadis ngerti. Terus maksudnya ini ngerti apa itu niat, apa itu hijrah, apa itu ikhlas. Paham dia. Yang ketiga apa? Dia menjadi orang yang paling tidak hobi viral. Ya. Dia takut terjatuh ke dalam riya. Dia betul-betul jaga hatinya dari faktor-faktor riya ini. Nah, ini mengamalkan namanya. Dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, ini contoh, Pak. Contoh 1 poin saja. Itu fikih. Coba sebutkan hadis tentang bicara yang baik. Tahu hadisnya an siapa, bunyinya bagaimana, riwayat siapa. Ini tahu dalil. Tahu maksudnya, ngerti apa maksudnya. Enggak boleh ngomong sembarangan. Terus diamalkan, dia betul-betul menjaga ucapannya. Itu namanya fikih. Fakih dalam masalah agama. Ini gak sembarangan. Hadis tentang tetangga. Kita sudah tahu semua. Ada perintah apa dengan tetangga, Pak? Yang Allah perintahkan buat tetangga kita apa? Apa? Memuliakan, bukan sekedar berbuat baik, memuliakan. Kita sudah tahu tetangga kita yang miskin dan yang belum, yang tidak tahu. Kalau sudah tahu, ada tindakan apa yang kita lakukan? Membantunya, mendekatinya, menolongnya. Kalau enggak, jangan bilang fikih. Fakih itu enggak begitu. Fakih itu ngerti, paham. Makanya beda, mengetahui dengan paham itu beda. Sampun jelas nih. Makanya Nabi mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Paham kepada agama. Paham itu ngerti apa yang harus saya lakukan. Contoh begini. Ada suami istri jalan bareng dalam satu perjalanan. Istri gendong bayi plus gendong tas yang isinya itu kebutuhan bayi. Suami nggak bawa apa-apa. Jalan sampai bertahan lama. Iki jenenge wong lanang nggak fakih ngene. Paham nih ya, Pak? Nek fakih nggak begitu. Kalau fakih itu ngerti, oh bojoku ku gendong bayiku, gendong anakku, tur nggawa tas. Apa yang harus dilakukan? Bantu. Dah, ini tasnya tak bawa. Sampeyan kok nggawa 2 kok enak-enakan ini.
Begitu. Di rumah juga begitu. Istri udah cuci piring, masakin panjenengan, anak bangun jenengan panggil istrinya. Dik, anakmu tangi, anakmu pisan. Iki jenenge wong lanang mboten fakih, tapi pekok. Fakih itu ngerti aku harus bagaimana, itu ngerti gitu loh Pak. Itu fakih namanya. Ya contoh yang kecil tadi itu. Suami ngerti nggak? Tahu nggak kalau istrinya repot? Tahu. Gitu? Ngerti anaknya nangis. Kok umikmu di belakang sana? Kok umikmu di belakang? Kenapa Anda tidak bantu anaknya? Ya namanya nggak paham ini namanya. Yang namanya fakih itu nggak begitu. Makanya nggak sembarangan orang fakih kepada agama ini. Itu istimewa. Itu istimewa. 10 pesan dari Allah yang jarang terfikir oleh kita, yang tersimpan di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu. Salah satunya apa? Ibnu Sabil. Ini sering saya sampaikan, karena kita sering nggak sadar, nggak paham tadi itu. Allah memerintahkan di situ ada 10 wasiat besar dari Allah Ta'ala. Kita disuruh berbuat ihsan. Salah satunya Pak, Ibnu Sabil, orang perantauan. Di sekitar kita banyak Pak. Kalau bapak-bapak lihat ada orang jual, ngapunten ya, sungkronya apa? Pohon mangga itu. Yang bawa apa itu? Kalau bahasa kita apa ini? Apa? Apa? Sengkek apa? Sengkek. Ya sesuai dengan madhab sampean lah. Kok angel men. beda tempat, beda istilah gitu ya. Istilah untuk panen mangga itu Pak. Itu rata-rata orang dalam atau orang luar? Orang luar. Itu nek sampean ngelihat begitu yang terfikir apa? Mikir nggak, sempat mikir nggak gitu? Oh, jual buat mangga. Siapa yang beli? Itu aja yang kepikir. Bukankah kita ditontonkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, diuji ilmu kita oleh Allah? Kita ketemu dia itu kebetulan nggak sih? Hah? Kebetulan nggak? Enggak, tapi kita dapat pelajaran apa? Pernah kita berhenti sejenak? Berapa kali kita ketemu yang seperti ini? Ada lagi yang jual cowek. Itu 3 hari belum tentu laku 1 Pak. Kenapa? Bojone sampean arang masak sih. Masak gak tau gak hulek-hulek pisan. Pakai blender saya. Jadi layai saya utuh. Itu 3 hari belum tentu laku. Apa yang Anda pikir? Sempat mikir, ki makan apa kalau dia gak laku? Pernah berhenti? Itu namanya gak paham kita dengan dalil itu. Kita sudah tahu dalilnya, sudah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Itu bukan tontonan. Allah pertemukan kita. Kita diuji oleh Allah dengan satu peristiwa. Tapi gagal. Gitu. Ini kalau para ulama dulu Pak ngaji seperti ini, dia nggak akan pulang sebelum ketemu orang-orang yang bersangkutan. Makanya ilmunya mancep ke dalam hati. Kita berkali-kali dibahas hadis-hadis seperti ini. Jelas ini Pak? Ini fakih. Kita tahu tetangga, oh dia itu miskin. Pernah yang kita lakukan, apa yang kita lakukan? Manggil istrinya, panggil itu ada tetangga kita yang duafa itu. Bantu kasih makan. Belikan beras. Kita diberi kelebihan oleh Allah. Lah kalau kita diam, mana itu manfaatnya ilmu? Mengetahui tentang tetangga yang miskin. Apa itu manfaatnya kita berada di tengah-tengah mereka? Fakih. Bun, ini yang pertama. Yang kedua, apa ciri-ciri orang diberi kebaikan tadi? Zuhud kepada dunia. Apa itu zuhud kepada dunia? Mari kita lihat, kita bahas sekilas-sekilas saja karena pembahasan intinya bukan di sini, Pak. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang definisinya ini. Ya. Nah, yang dimaksud zuhud kita lihat dari pendapat beberapa ulama. Yang pertama,
Jadi kalau zuhud itu menurut bahasa itu adalah intifa'ul iradalahu, intifa' al iradalahu, tidak adanya keinginan. Ya. Jadi nggak ada keinginan, kecondongan kepada dunia itu nggak ada. Ya, jatuh hati kalau bahasa kita itu. Ya, hatinya nggak jatuh hati kepada dunia. Itu orang zuhud itu begitu. Itu mana menurut bahasa. Adapun menurut syariat itu fi makna ini ada dua makna. Ini nanti dibagi zuhudnya orang kaya dengan zuhudnya orang miskin. Tidak seperti yang dipahami oleh orang kaum sufiyah. Dari kalangan sufi, kalau zuhud itu harus meninggalkan apa? Kenikmatan-kenikmatan, gak boleh makan yang enak-enak. Saya pernah ngelihat teman-teman saya sendiri mengikuti sebuah ajaran ini. Pas dia berdiam di masjid, ya, dia cuci bajunya di masjid itu karena sudah beberapa hari, mungkin nggak bawa ganti mungkin ya, wallahu alam, dicuci di situ, diperas, dikebus, dipakai, ganti po baju mulung set ini loh. Ini mungkin yang dimaksud zuhudnya. Ya. Ini bukan zuhud, males itu. Lawang Allah saja perintahkan kita kalau ke masjid itu pakai baju yang baik kok. Ini kompros namanya, bukan zuhud. Banyak yang salah tafsir itu. Nabi kalau makan daging kambing itu milih apa? Paha kesukaan Nabi. Lanjenengan zuhud makanya milih jeroan. Akhirnya peok kabeh gue ya akhirnya. Zuhud Ustaz, orang zuhud gue iki salah pikiran temen iki. Bon. Yang pertama kata beliau para ulama, ingkana syai'un maujudan. Nah, apabila dia memiliki tentang dunia, dia memiliki sesuatu, maka fazuhdu fihi ikhrajuhu. Zuhudnya kepada harta benda yang banyak itu, ikhraju, dia keluarkan dari hatinya. Enggak dicantolkan ke hatinya, enggak ditanam di dalam hatinya harta itu. Maksudnya apa? Kharajul qalbi minhu, hatinya dikeluarkan daripada dunia, hatinya gak gandoli dunia. Makanya ada kalanya orang-orang yang kaya tapi gak kedonyan gitu loh, gak eman-emanan untuk mengeluarkan. Itu zuhud. Maka dikatakan oleh para ulama, yang demikian itu orang kaya, orang punya, tapi tidak tenggelam di dalam dunianya. Dia tidak cengkrem, kata orang Jawa bilang itu, dunyane ora dikurepi, Pak. Napa dikurepi ini kenapa? Uangan dewe orang mikir liyane. Maka itulah wahada zuhdul aghniya. Inilah zuhudnya orang-orang kaya. Itu zuhudnya orang-orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa illam yakuni syai', kalau dia tidak memiliki sesuatu, ya, wa illam yakuni syai'in maujudan, kalau dia tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki harta yang banyak, maka zuhudnya apa? Fazuhdu fihi huwal ghibtatu bih, ya, dia tidak iri dengan orang yang punya, hatinya tidak ngiler dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Waridho bil faqdi, dan dia ridho dengan tidak punyanya sesuatu itu. Dia tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan dia ridho dengan keadaan ketidakpunyaannya itu. Fahuwa zuhdul fuqara, inilah zuhudnya orang fakir. Ini zuhud. Jadi nek seusukin niku mboten kedonyan. Kalau dia miskin, dia tidak menderita dengan
ketidakpunyaannya itu dan tidak ngiler mengandai-andai mehdani orang. Tidak punya pikiran seperti itu. Ini yang pertama kata para ulama, definisi zuhud menurut syariat. Yang kedua, qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, apa yang dimaksud zuhud itu? Az-zuhda anna zuhda fi tarki ma yushghiluka anillah. Yang dikatakan zuhud itu adalah meninggalkan ma yushghiluka, apa-apa yang menyibukkanmu anillah, dari Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan apa saja yang menyibukkanmu dari mengingat Allah. Nah ini, apa yang menyibukkan kita ini sehingga sehari nggak sempat baca Quran sama sekali? Coba evaluasi apa yang menyibukkan tadi itu. Nggak sempat baca buku-buku yang bermanfaat, nggak sempat ziarah ke orang tua, nggak sempat ziarah ke teman-teman yang fakir. Biasanya kita ziarah ke teman-teman yang fakir, orang fakir itu biasanya dijatah berapa bulan sekali, Pak? Hah? Ziarah ke rumah orang-orang fakir. Usahakan. Ya mungkin karena kita sibuk lah ya. Ya. Itu yang kedua. Meninggalkan sesuatu yang menyibukkanmu dari mengingat Allah. Yang ketiga, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Yang dikatakan zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah ini kecerdasan, makanya ini anugerah dari Allah Ta'ala. Ya, ini anugerah besar. Kenapa? Karena orang yang seperti ini luar biasa kecerdasan. Dia bisa memilih endi sing manfaat, endi sing ora manfaat. Ya seperti ngobrol di WA dengan grup-grup itu, Masya Allah. Kalau saya ngelihat itu, oh poai gak di-share ini. Kate mangan di-share. Marunang bakso di-share. Kare mangan itu di-share maneh. Saya pernah sama santri habis pengajian dari Jombang, malam makan ikan bakar. Mau tak cuil ikut dilarang. Sebentar Ustaz, tak foto nih. Akhirnya mujair melongo itu di foto ini. Dikirim ke teman. Kengangguran rek kan gini. Nembel ban foto, share. Nembel ban itu di foto. Karena penggawean liyane ta. Ini kan gak manfaat. Ini apa sih manfaidah? Manfaidah. Atau hujan deras di rumah kita, ada pohon tumbang di foto, di share, terus ngapain? Teman-teman suruh datang kerja bakti atau gimana? Jelas ya? Banyak hal kalau kita ungkit-ungkit nanti itu banyak di antara kita yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang nggak ada itu namanya kita belum cerdas, Pak. Kalau cerdas nggak begitu. Orang yang cerdas itu bisa memilah endi sing manfaat, endi sing boten manfaat. Nek nuruti pokoke seneng iku sak pirang-pirang gak ono enteke nuruti seneng niku. Manfaat apa ora ning akhirat kuwi. Lawang sing zuhud niku ninggalni perkara-perkara sing mboten wonten manfaate. Kanggo akhirat itu ono manfaate enggak teng akhirat itu. Ya. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan wal waro, adapun waro. Nah, ini tarku ma takhafu dararahu fil akhirah.
Adapun warok, tingkat ketakwaan yang paling tinggi adalah meninggalkan apa-apa yang ditakutkan, yang membahayakan di akhirat. Meninggalkan perkara-perkara yang ditakutkan membahayakan dirinya di akhirat. Itu yang dimaksud warok. Jadi kalau zuhud, meninggalkan perkara yang gak ada manfaatnya bagi akhiratnya, sedangkan warok meninggalkan sesuatu yang membahayakan bagi akhirat. Qala Imam Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, hadhihi al-ibarah min ahsani ma qila fi zuhdi wal wara'. Di dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan oleh Imam Qayyim, pernyataan Imam Ibnu Taimiyah ini merupakan pendapat yang terbaik berkaitan dengan masalah zuhud. Itu tanda orang yang dipilih oleh Allah. Yang kedua, Allah berikan sikap zuhud di hatinya. Nanti ada pembahasan tersendiri mudah-mudahan dengan waktu tentang spesifik tentang materi-materi ini nanti. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah basaran fi uyubihi. Tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah diberi kemampuan untuk melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Mampu melihat kekurangan dirinya. Itu orang yang dipilih oleh Allah. Dan itu tidak mudah. Ya. Itu tidak mudah, Pak. Itu membutuhkan kecerdasan, ketelitian, membutuhkan keberanian, membutuhkan kejujuran. Nanti akan kita bahas di ujungnya. Baik. Itu 3 perkara yang akan Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana supaya kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah. Supaya kita bisa meraih 3 keutamaan ini. Ya. Supaya kita bisa meraih 3 kemuliaan ini. Kita dianugerahi pemahaman agama, kita diberikan sikap zuhud, dan kita diberi kemampuan untuk melihat aib diri. Ini enggak sembarangan, ini istimewa. Dan inilah karakter para salaf. Generasi terbaik yang dipuji oleh Allah. Kuntum khaira umat. Itu memang layak mendapatkan gelar itu. Berhak untuk mendapatkan kuntum khaira umat itu. Makanya kalau kita sekarang mengaku saya baik, boleh Anda mengaku demikian. Cuma pertanyaan, kebaikan apa yang Anda miliki? Kebaikan apa coba? Boleh kita mengaku saya baik, boleh silakan. Tapi kebaikan apa yang bisa kita tunjukkan? Apakah kita berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang istimewa? Kepada orang tua kita? Kepada kerabat kita? Sudahkah kita tunjukkan? Sehingga nanti ketika kita meninggal, orang-orang itu betul-betul merasa kehilangan sesuatu yang berharga dengan matinya kita. Demikiankah? Nah, jadi boleh-boleh. Makanya kalau kita baca kuntum khaira umat, lalu Nabi mengatakan khairul qurni khairun nas qarni khairun nas qarni, itu enggak main-main. Itu bukan pernyataan kaleng-kaleng. Nopo kaleng-kaleng? Bukan sekedar omongan belaka. Itu pernyataan dari Rabbul Alamin yang tahu persis jeroane menungso niki. Jadi betul-betul memang para sahabat itu layak dipuji oleh Allah. Allah yang memuji. Kalau kita kan kesuwen akhirnya dipuji dewe. Coba sampean tanya, sampean cari kisah para sahabat, ada enggak yang menunjukkan dirinya itu baik? Enggak ada para sahabat mengatakan demikian. Ketika sahabat ditanya itu bagaimana kabar antum? Antum baca As-Suwar min Hayatit Tabi'in. Gambaran hidup para tabi'in. Para ulama itu kalau ditanya itu gimana kabar antum?
Ya Syekh, asbahtu dha'ifun wa madnubun. Imam Rabi' bin Husain, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, jalurnya ketemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli zuhud di zamannya, ahli takwa di zamannya, ahli warok di zamannya. Ditanya oleh dua muridnya, bagaimana kabar antum? Pagi ini dalam keadaan lemah dan dipenuhi dengan dosa-dosa. Bagaimana kantum akhi? Alhamdulillah, khair. Itu. Coba dibaca, antum buka, antum baca. Apa itu? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Sudah baca kitab itu? Hah? Sudah punya belum? Oh pantesan. Makanya nggak bisa dibaca. Beli kitab itu. Aina nahnu min akhlaqis salaf, itu sebuah pertanyaan, di mana posisi kita, akhlak kita dibandingkan akhlaknya para salaf. Nggak kebagian tempat, Pak. Ya Allah, jauh bainal masyriqi wal maghrib. Dan di dalam kitab yang sama, kitab Suwar min Hayati Tabi'in, kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad, itu menukilkan seorang tabi'in mengatakan, membandingkan antara dirinya dengan para sahabat. Gimana pendapat beliau? Najtahidu fina, karena para tabi'in generasi terbaik yang diucapkan oleh Nabi SAW. Najtahidu fina kallaibi al-madha, bersungguh-sungguhnya kami para tabi'in di dalam beribadah itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Pripun, Mbak? Kita kebagian apa ini? Bersungguh-sungguhnya para tabi'in di dalam beribadah, apa kata beliau? Itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Gimana kita ngukur kita ini? Makanya baca keutamaan seperti Asyratul Mubasysyirah fil Jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Tanyain kenapa mereka dijamin surga. Itu cari keutamaan-keutamanya, bandingkan dengan keutamaan kita ini. Masih punya tempat enggak? Baru tahu diri kita nanti siapa kita ini. Nah, kula mbek sampeyan nek bandingnya, aku cok bandingno karo tukang rosokan. Kita dengan preman di terminal, aja dibandingno karo ngono. Enggak ketemu itu nanti. Baik. Sekarang mari kita lihat bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah ini. Semoga Allah menjadikan kita ikhlas semata-mata karenanya. Untuk mendapat poin pertama, supaya kita diberikan ilmu, diberikan pemahaman agama yang benar, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Ini masih poin pertama, pemberian pertama apa tadi? Fiqhan fitin. Supaya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang paham kepada agama bagaimana? Yang pertama adalah tathiru wi'ail ilm. Ini kita nukil dari kitab Khulasah min Ta'zimil Ilm. Ya, Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Ma'al Syekh Dr. Saleh bin Muhammad bin Abdullah. Ini sangat bagus kitabnya. Bagaimana seorang alim memuliakan ilmu itu. Masya Allah, sangat bagus kitab itu. Nah, di dalam poin pertama, di dalam bab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang diberikan ilmu oleh Allah, dianugerahi pemahaman yang benar, dikaruniai ilmu yang bermanfaat, hati kita dipilih oleh Allah, yang pertama adalah tathiru wi'ail ilmu, bersihkan wadahnya ilmu dulu. Membersihkan apa? Napa? Wadahnya ilmu. Nah, apa itu wadahnya ilmu? Disebutkan oleh beliau wahuwal qalbu. Wadahnya ilmu itu tidak lain adalah hati. Ya. Lalu beliau menjelaskan nasihat yang sangat menakjubkan. Apa kata beliau? Wa bihasabi taharatil qalbi
yadkhuluhu al-ilmu. Masya Allah. Ya, ilmu bisa masuk ke dalam hati itu sesuai dengan kadar kesucian hati itu. Saya ulangi, ilmu bisa masuk ke dalam hati sesuai dengan kadar kesucian hati tersebut. Ya, wa idzastadat, apabila semakin bersih toharatuhu, kesuciannya, bertambah bersih hatinya. Jadi kalau hati seseorang itu tambah bersih, hati seseorang itu tambah bening, hati seseorang itu tambah jernih, maka izdadat qabiliyatuhul lil ilmi, maka daya serap kepada ilmu terhadap hati itu pun semakin besar dan semakin dahsyat. Semakin kuat daya serapnya ke dalam hati itu. Nih. Jadi kalau hati ini menungso niku bening, bersih, jernih, maka daya serapnya ilmu ke dalam hati itu semakin kuat, semakin mancep ilmu niku. Itu kalau hati ini semakin bening, semakin bersih. Ya. Maka kata beliau, faman arada hiyazatal ilm, mongko sing sapa ni wong ngarepne. Ngerti bahasa Jawa? Ngertos nggih. Barang siapa yang menghendaki hiyazatal ilm, gayuh ilmu. Barang siapa yang ingin menggapai ilmu yang bermanfaat, kita dapat dua tugas di sini kata beliau. Yang pertama, fal yuzayyin batinuhu, hendaklah dia hiasi batinnya itu. Dia memperindah batinnya. Dengan apa Pak ini? Menghiasi batin itu dengan apa? Dalam batin itu jadi indah, menakjubkan. Itu dengan apa? Sifat-sifat yang baik, karakteristik yang baik. Dari mulai ucapan sudah nampak Pak. Dari segi ucapan kelihatan. Interaksi dengan orang yang lebih tua bagaimana, interaksi dengan orang awam bagaimana, itu udah kelihatan orang. Dalamnya ilmunya itu udah kelihatan. Bukan orang yang urakan, bukan orang yang arogan, bukan orang yang berugal. Nggak cocok pemilik ilmu punya sifat demikian. Itu bukan karakternya ahlul Quran. Oh Masya Allah. Jadi yang pertama tugas kita ini, fal yuzayyin batinu, hendaklah dia hiasi batinnya itu, hiasi seindah-indahnya. Yang kedua apa PR-nya? Wa yutahhir qalbahu, membersihkan hatinya min najasatihi, dari kotoran-kotorannya. Jadi tugasnya apa nomor setunggal? Mempercantik, memperindah hatinya, menghiasi hatinya dengan akhlak-akhlak yang karimah. Terutama dia harus paling menonjol Pak, apa? Sifat sabar. Itu puncak dari semua akhlak yang baik. Punya sifat sabar. Kenapa? Itu ikonnya. Napa ikon itu napa Pak? Cara wong dulinan iku gaco. Napa gaco niku napa? Apa maneh gaco iki? Joker niku lho napa jenenge? Apa? Jagoan iki tak gaco iki ngono. Jadi sing diandalkan itu. Itu sabar. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih.
Itu sangat bagus kitab untuk dakwah itu. Ya. Banyak ulama-ulama merujuk dalam kitab ini. Rinci dan Masya Allah. Nggih, bagus sekali kitabnya. Itu akhlak. Sabar itu kunci dari semua akhlak yang mulia. Maka barang siapa yang diberi kesabaran, maka dia akan diberi sifat-sifat mulia yang lain. Pasti diberikan. Coba dibuka surat Fussilat. Surat 41. Ayat yang ke-35. Surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Ya, ada terjemah mboten? Ada, monggo. Dibaca terjemahnya pun. Masya Allah. Nah, sifat-sifat yang baik itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Makanya orang yang mampu meraih kesabaran, maka dia akan dianugerahi oleh Allah sifat-sifat yang mulia yang lain. Contohnya apa, Pak? Sakinah, ketenangan, itu miliknya siapa? Orang yang sabar. Coba ngelihat orang gak sabar, isok tenang gak pola pikirnya? Nggak bisa. Orang gak sabar itu gerusa-gerusu dalam segala hal. Dan itu bukan sifat Ahlussunnah. Menanggapi sesuatu, gak bisa demikian. Al-hilm, sifat santun, siapa pemiliknya? Orang yang sabar. Al-af, pemaaf, siapa pemiliknya? Orang sabar. Wasi'atu sadr, kelapangan jiwa, siapa pemiliknya? As-sabr, puncak nikmatnya agama, istiqomah, siapa pemiliknya? Bisa nggak orang bisa mencapai istiqomah tanpa kesabaran? Dalam suami nggak sabar dengan kekurangan istri, apa yang terjadi? Cecok menting, ganti rugi, itu yang repot. Orang ketika hilang kesabaran, dakwah, cari ilmu, mengajar tanpa kesabaran, tidak bisa istiqomah itu. Istiqomah itu bisa diraih kalau kita sudah meraih kesabaran. Saya dipahami? Apalagi dakwah di tengah masyarakat yang hidrogen demikian. Nggak punya kesabaran, jangan mimpi untuk bisa berjalan dakwah ini. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan posisi dakwah, posisi sabar di dalam dakwah itu karraksi fil jasad, seperti kedudukan kepala pada jasad. Tadi wong dakwah niku nek gak duwe sabar, seperti kepala tidak seperti badan tidak punya kepala. Nggak bisa jalan dakwah itu tanpa kesabaran. Dakwah di rumah, mendakwai istri butuh, mendakwai anak butuh, mendakwai mertua tambah nemen. Katanya nyeramai istri diceramai dhisik. Allah pun, kita lanjutkan. Ini. Ya. Jadi yang kedua adalah membersihkan hati kita dari kotorannya. Lalu beliau mengatakan, sang penulis kitab Khulaso ini mengatakan, fal ilmu jauharun latifun. Masya Allah, ini Pak. Ilmu itu adalah mutiara yang berharga. Mutiara yang, ilmu itu mutiara yang sangat mahal. Kenapa dikatakan itu mutiara? Jauharun latifun, mutiara yang sangat berharga. Kenapa? Karena itu adalah warasatul anbiya. Warathul anbiya itu merupakan warisan para nabi alaihi salatu wassalam. Ilmu itu mutiara yang berharga. La yasluhu
illa lil qalbin nadhif. Masya Allah, ini Pak, puncaknya di sini. Mutiara yang berharga, mutiara yang istimewa, mutiara yang sangat mahal, yang tidak ternilai harganya ini tidak layak ditempatkan kecuali hati yang bersih. Ya, ilmu yang bermanfaat itu mutiara yang berharga, tidak layak ditempatkan kecuali di hati yang bersih. Lalu beliau mengingatkan, man tahara qalbahu, barang siapa yang berusaha keras untuk membersihkan hatinya, fihil ilmu halla, maka ilmu pantas tinggal dan ditempatkan di hatinya ini. Layak dia dipilih oleh Allah nanti. Kalau orang berusaha terus membersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya, maka hatinya layak dipilih oleh Allah untuk ditempatkan mutiara yang berharga ini. Sebaliknya, waman lam yarfa minhu, barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran-kotorannya, waman lam yarfa minhu najasatahu, barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran-kotoran hatinya, wada'ahu, dan membiarkan hatinya kotor, dibiarkan hatinya keruh, ya, maka al ilmu wartahal bih, ilmu akan pergi meninggalkan hati itu. Tidak mungkin bermanfaat. Yang terakhir, qala Imam Sahal bin Abdillah, Masya Allah ini Pak, berkata Imam Sahal bin Abdillah, apa kata beliau? Haramun, haram hukumnya, ala qalbin, atas suatu hati, Masya Allah, an yadkhuluhun nur fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram hukumnya, Allah mengharamkan atas hati untuk dimasuki cahaya ilmu dan cahaya iman. Allah haramkan cahaya ilmu dan cahaya hati masuk ke dalam hati. Fihi, yang mana di dalam hati itu syai'un, terhadap sesuatu, terdapat sesuatu, mimma yakrahullah, yang dibenci oleh Allah. Di dalam hatinya itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah haramkan ilmu masuk ke dalam hatinya. Pun ayo dievaluasi sekarang, apa hati kita sudah bersih dari kotoran-kotorannya? Kalau nggak bersih Pak, gimana kita akan dipilih oleh Allah? Sementara Allah tahu persis hati kita itu kayak apa. Makanya dikatakan orang yang dipilih oleh kadang-kadang gak terkenal sama sekali. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni. Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni sebelum ketemu dengan Umar bin Khattab? Gak ada yang tahu Pak. Itu mutiara termahal di sana, itu ada di sekitar. Gak ada yang ngerti sebelum ketemu dengan Umar. Nama Uwais itu terkenal di Yaman, itu menggelegar namanya. Itu setelah ketemu dengan Umar bin Khattab. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Tahunya Uwais, orang miskin, pemuda miskin, nggak ada yang mau dinikahi karena sibuk ngurusi orang tuanya ini. Tapi ketika pemuda miskin ini mengangkat tangannya untuk berdoa, pintu-pintu langit semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup untuk doanya Uwais ini. Itu di samping salah satunya adalah apa? Uwais itu takut kalau terkenal. Makanya begitu namanya terkenal di Yaman, Umar membuat surat kepada gubernur Yaman, muliakan Uwais dengan orang tuanya, muliakan Uwais dengan orang tuanya, menggelegar nama Uwais di Yaman. Begitu terkenal, tidak diketemukan Uwais ada di mana. Bersih hatinya, makanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hati kita ini? Maka di sini ada penyakit-penyakit yang harus dibersihkan.
Yang paling mendasar itu ada dua. Yang pertama adalah penyakit syubhat. Kerancuan di dalam pemahaman. Yang kedua penyakit syahwat. Nah, penyakit syahwat ini jenisnya banyak, Pak, nanti. Maka PR kita yang besar di sini, PR kita yang paling besar menyimak 4 hal. Kenapa? Karena ini kunci dari semua kotoran hati. Yang pertama, tentang urusan niat. Bersihkan niat. Evaluasi niat. Selama kita ngaji selama ini, apa niat yang ada dalam diri kita ini? Sudah luruskah? Sudah betulkah? Nanti bisa dilihat nasihatnya Imam Syekh Al-Utsaimin. Di dalam Kitabul Ilm itu mengajari kepada kita supaya ati niku mboten terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Hendaklah niat di dalam mencari itu diniatkan di beberapa titik ini. Itu bisa dibaca di dalam Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini yang pertama, niat, Pak. Niat ini urusan yang paling sulit. Ma'allajtu syai'an. Tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki. Min niyati, dibandingkan dengan memperbaiki urusan niat ini. Gak ada yang lebih serius untuk aku perbaiki dibandingkan dengan urusan niat ini. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat ini urusan berbolak-balik niat ini, Pak. Niat itu berputar-putar. Ya, berubah-ubah niat ini. Bisa rusak jangka pendek, bisa rusak jangka panjang. Bisa enggak amal hari ini kita lakukan ikhlas, rusaknya 5 tahun yang akan datang? Bisa enggak? Sangat bisa. Awas, perhatikan. Amalnya hari ini, rusaknya 7 tahun yang akan datang. Itu bisa. Bahkan Imam Ibnu Rajab mengatakan amalnya nih rusaknya 5 tahun, 50 tahun yang akan datang, itu bisa. Rusaknya 50 tahun yang akan datang kalau kita ditakdirkan hidup. Itu bisa rusak amal gara-gara niat yang berubah ini. Pun yang pertama, dievaluasi niat, dievaluasi niat. Yang kedua apa? Al-kibr, sifat sombong. Itu cikal bakal semua dosa. Ya, kesombongan itu cikal bakal semua dosa. Kesombongan itu penghalang masuknya ilmu, penghalang masuknya hidayah. Ya. Allah tutup hatinya orang sombong untuk bisa menerima ilmu. Allah palingkan hati orang yang sombong untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah. Maka kesombongan wajib dibersihkan oleh setiap kaum muslimin. Apabila kita ingin menjadi hamba-hamba yang terpilih. Satu, niat dari setiap amal ditoto. Yang kedua, kesombongan wajib dibersihkan. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-hasad. Jangan sampai ada hasad tumbuh di hati kita ini. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan di dalam Kitabul Ilm, orang yang memiliki sifat hasad sudah dinantikan 10 musibah yang mengerikan. Allah, sifat hasad. Orang yang ada hatinya sifat hasad sudah dinantikan 10 musibah yang mengerikan. Sedang menanti di sana kehancurannya. Hasad. Lah, sifat hasad inilah yang menjadikan orang-orang Yahudi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sifat hasad, sifat bencinya, dan kita lihat hari ini, kenapa banyak orang membenci dakwah tauhid ini? Salah satunya apa? Kebencian dan hasad. Mau nek ditakoni gak ngerti kok, Pak. Kami di Sidoarjo berkali-kali
kajian dibubarkan, masjid direbut itu. Rame-ramenya salah satu di daerah Candi itu. Kita aja duduk, ayo kita libatkan aparat, ayo Pak kita diskusikan. Kita sangat ingin untuk tahu kalau memang kami salah, kita minta maaf dan kita perbaiki. Tapi tolong ditunjukkan mana yang salah. Pendemo di luar, nggak perlu. Nggak penting. Loh kalau sampean nggak duduk sama kami dari mana? Pokoknya tutup, bubar atau bakar. Pilihannya kan nanti kena dipilih. Bubar atau bakar, lelah repot toh. Ini sudah pindah yang kedua itu setelah musola direbut. Ya, kita ngerintis dari awal. Ya, ibu-ibu yang perumahan itu marah. Kenapa dia yang ngecor gitu ibu-ibu itu? Mereka tahu-tahu sudah kerudukan, gak karu-karuan, gak ngerti asal ada apa ngelambeni opo iki kok tiba-tiba dibubarkan. Ini oleh sesat. Loh, makanya Mas, ayo duduk bareng-bareng. Nek jenengan teriak-teriak begitu, kami taruh dari mana? Gak perlu. Loh, kok ngene lho tadi lho. Nah yang kami sesat itu yang mana? Nggak penting, lu ngono ya repot. Nah terus kami sesatnya, pokoknya sesat, bubar atau dibakar. Lu sampean repot Pak. Akhirnya apa? Ya kita berkali lagi dari kesekian kalinya wis Mas, wis ngalai, lu ngalai ya begini. Akhirnya di luar tercemar akhirnya, berhasil dibubarkan tulisannya ngono kalian. Makanya sumpah ndelok iki kan. Sabar. Melok terprovokasi sampai. Ngemep wong niku gampang mawon. Loh kayak begitu loh Pak. Makanya dalam khutbah-khutbah kalau kami dituduh radikal itu apa sih? Ya gak ngerti. Wis pokoke radikal. Lah yo radikal iku apa? Ngomongi kasar, kusrumi-sumi, ngilok-ngilokno wong. Kalau ada ustadz kami yang mana yang begitu? Enggak ono. Tapi sampe niki radikal. Lah yo radikal nggo endi? Gak perlu. Lah iki lak repot sing ngene iki. Saya coba didelok tadi hukum mana saja bisa diterima tak begini. Hukum negara apa bisa diambil hukum seperti enggak bisa. Hukum agama ya ora iso, Pak. Tapi dibenarkan cara seperti ini. Dan berjalan terus. Lho ngoten lho. Makanya menene nek desa, nek balik-balik kemalingan, nek kan mencurigakan tangkap sudah. Maling kamu, gitu loh. Lho kula nyolong napa Mas? Gak perlu. Pokoke kuwi maling. Iso gak iso dadi maling. Lho cara ngene iki lho dibenerno ta. Sing ngerti-ngerti hukum iki lho. Ngene iki lho dibenerno ta cara ngene iki. Tapi ya bener buktine ngono lho. Dan itu dibetulkan dan disuruh wis mati timbangane rame-rame ngono bahasane ini. Lah awak dhewe gak seneng rame-rame yo an. Wong ngaji itu kepingin tenang. Wong ngaji cilik rame gak oleh apa maneh sing gede-gede lah ngono ta. Repot. Mungkin karo ngamartoi. Astagfirullah, itu fenomena Pak, Masya Allah. Bon ya, itu hasad. Lah yang lucu itu di Surabaya ada memang sebagian teman-teman yang tonggo sebelah ya. Kan sekarang ada tetangga sebelah. Nek bahasa WA kan dapat dari tetangga sebelah kan. Itu ada dakwah sunnah dan itu ada teman-teman yang kita memang ekstrim gitu ya. Teman-teman dari ya dia mengaku ahli sunnah, tapi semua ustadz-ustadz kita dibabat habis, sudah nggak ada istilah ustadz itu kan. Yazid, Anurafi, oh sudah elek banget itu. Firanda itu setan kecil, Firanda setan kecil. Jadi Ustadz Firanda gede nih sak mini jadi kecil. Nah itu nggak disukai sama warga di sana. Nah saya diundang ngaji di situ. Takmirnya ngomong, makanya Mas di sini Mas kita nggak suka dengan teman-teman salaf. Makanya Ustadz salaf nggak boleh ngajar di sini. Oh gitu nggih. Nah kalau materi yang kita sampaikan orang-orang seneng. Oh ya wis nah. Astagfirullah. Bon ya hasad, hati-hati Pak hasad. Kita berpotensi punya sifat hasad. Dan kalau sudah ada hasad di hati kita, hasad itu berangkatnya dari sini, dari kebencian. Iku nek dipreteli Pak, kena kabeh awak dhewe iki ngono lho.
Kulo ae sampean kali ngomong sing penting awak dhewe gak benci karo lingkungan. Sopo sing ngomong gak benci ku? Ayo. Tak takoni sampean. Sampean punya tetangga kanan kiri, semua Anda cintai? Oh, nek ngene ngaku nek ngene. Ayo sampean cintai ora? Oh, sing sampean greget itu? Iya apa tidak? Kerabat, apa semua Anda cintai? Loh, ngaku maneh, loro wisan. Teman kerja, apa semua Anda cintai? Ada yang dibenci enggak? Oh, ngono cari ngaku kalau benci karo wong. Iki wis kasih terus telu ae pisan. Man kalau udah ngaji begini nggak ada yang nggak kebongkar itu. Bon ya, yang terakhir sifat yang paling buruk dari kotoran hati itu adalah apa? Khirs ala dunya, tamak kepada dunia, serakah kepada dunia. Bon, itu poin pertama. Jadi kula mbek sampean menawi panjenengan kali kula ati kula mbek sampean kepingin dipilih oleh Allah supaya mahkota kemuliaan mutiara berharga yang berupa ilmu nanti kemudian dititipkan Allah di dalam hati kita, maka PR kita adalah falyuzayyin qalbahu batinuhu wa yutahhir qalbahu. Perindah, percantik batinmu dan bersihkan hatimu. Bun. Yang kedua, bagaimana agar kita diberikan sikap zuhud kepada dunia? Yang tadi itu bagaimana supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Nah sekarang bagaimana supaya kita diberikan zuhud? Karena sikap zuhud ini sikapnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, para pemilik yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memiliki sikap zuhud ini. Orang-orang yang merindukan akhirat. Cita-cita tertingginya adalah akhirat. Masya Allah. Ya, harapan tertingginya, impian terindahnya adalah akhirat. Ini zuhud. Nah, mari kita belajar dari nasihatnya Imam Hasan Al-Basri. Kila dikatakan kepada Lil Hasan Al-Basri kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, masirru zuhdika fid dunya. Apa sih rahasia Anda? Kok Anda itu diberikan sikap zuhud di dunia ini? Ya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa rahasianya Anda kok diberikan sikap zuhud di dunia ini? Qal, berkata beliau, arba'ah. Ada 4 rahasianya. Nah, ini supaya kita diberikan sikap zuhud, miliki 4 langkah ini. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama, alimtu anna rizki lan ya'khuduhu ghairi. Yang pertama, aku tahu, aku yakin, aku ngerti. Anna rizki, bahwasanya rizki yang Allah berikan kepadaku, lan ya'khuduhu ghairi, tidak mungkin dan tidak akan diambil oleh orang lain. Nah, ini yang pertama. Aku tahu, aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Orang itu mendapat rezeki yang memang sudah dibagikan oleh Allah dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Perhatikan. Ya, rezeki yang diterima oleh seorang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Jadi nggak mungkin Allah salah alamat di dalam ngasih rezeki. Soalnya kadang-kadang pikiran ini nakal, Pak. Awak dewi ini gak tahu diwawu duit. Kait nyekel duit ono sing mencret. Ini kait nyekel duit moro tuane mencret.
Wis kait mulai orang dino ganti mantune moncrot. Dadi gak tau nyekel duit. Lah sing diwawu duit iku bolak-balik bangun tuku mobil, mari tuku mobil, tuku motor, marno ngelungakno umroh keluargane. Wis kadung diwawu duit. Ngoten niku wis gak usah maca bintang hidup panjenengan. Ya tak delok-deloke nduk primbon be ono sebab. Itu. Makanya beliau mengatakan yakin betul. Sehingga orang sudah yakin demikian, Allah gak mungkin salah alamat ngasih bagi rezeki itu. Gak mungkin Allah salah alamat di dalam bagian rezeki itu. Sesungguhnya rezekiku tidak mungkin diambil orang lain. Maka kata beliau, fatma'anna bihi fatma'anna qalbi lahu, maka hatiku tentram karenanya. Karena yakin apa yang dibagikan itulah yang menjadi rezekiku. Masya Allah, ini yang pertama. Apa yang aku terima itulah memang rezeki yang Allah berikan kepadaku. Gak mungkin salah alamat. Makanya aku tentram dengan rezeki yang Allah berikan kepadaku. Yang pertama. Yang kedua, kunci zuhud kata Imam Hasan Al-Basri adalah wa'alimtu, dan aku yakin anna amali, bahwasanya amalku la yakumu bihi ghairi. Artinya apa? Pahalaku tidak mungkin diamalkan oleh orang lain. Aku akan mendapatkan pahala balasan dari Allah dari apa yang aku perbuat. Oleh karena itulah fastaghaltu bihi, maka aku pun menyibukkan diri untuk beramal. Karena aku diberi ganjaran itu karena semata-mata amal yang aku lakukan. Al jaza jinsun amal. Balasan itu tergantung dari apa? Amalan. Oleh karena itu fastaghaltu bi, aku sibuk untuk beramal, untuk meraih pahalaku tersebut. Ya, pahalaku tidak mungkin diamalkan oleh orang lain, maka aku menyibukkan diri untuk beramal. Aku menyibukkan diri untuk berbalas supaya apa? Aku diberi balasan dengan pahalaku ini. Nah, itu yang kedua. Pahala tidak bisa kita raih dengan angan-angan kosong. Pahala tidak bisa diraih dengan merasa diri baik, enggak bisa. Tapi dengan amal-amal yang nyata. Yang ketiga, supaya hati diberikan zuhud oleh Allah adalah kata Imam Hasan Al-Basri, wa'alimtu, dan aku yakin annallaha muttali'un alayya. Ini yang ketiga. Aku yakin bahwasanya Allah senantiasa melihatku. Allah senantiasa mengawasiku dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, fastahyaitu, aku merasa malu. Ya. An uqabilahu alal maksiat, jika aku menghadap kepada Allah dengan membawa maksiat. Insyaallah. Aku yakin Allah senantiasa mengawasiku, makanya aku merasa malu jika aku menghadap Allah dengan membawa maksiat kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, supaya orang diberikan sikap zuhud, kata Imam Hasan Al-Basri, wa alimtu, dan aku yakin annal mauta, bahwasanya kematian yantadhiruni, sedang menantiku. Hidup ini dinanti oleh kematian. Hidup ini dinanti oleh kematian di tempat, di waktu yang kita tidak sadari. Siapkan kematian di setiap tempat. Siapkan kematian di segala waktu. Kenapa? Karena kematian itu bisa datang di setiap waktu, setiap tempat. Oleh karena itu kata beliau, fa'adattu al-zada liliqa'ih,
maka aku sibuk untuk mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan kematian itu. Makanya para ulama itu hidupnya apa? Sibuk mempersiapkan diri dengan bekal kematian. Itu kesibukan para ulama. Ya Allah, ada nasihat baik ini Pak. Imam Abu Hazm ditanya oleh Khalifah Sulaiman. Beliau mengatakan, ya Imam, ma nakrahul maut. Apa sih yang menyebabkan kita ini kok benci dengan kematian? Menghindarnya, takut karenanya, lari darinya. Itu kenapa? Imam Abu Hazm menjelaskan ada dua sebabnya. Yang menyebabkan kita selalu takut dengan kematian dan benci dengan kematian itu karena ada dua hal. Pertama, li'annana amarna dunyana. Karena kita sudah terlanjur memakmurkan dunia kita ini. Kita bangun dunia ini semegah-megahnya. Kita hiasi dunia itu seindah-indahnya. Kita nikmati dunia itu selezat-lezatnya. Sehingga kemudian akhirnya kita jatuh cinta kepada dunia, tenggelam dengan kenikmatannya, larut karena keindahannya, dan kemudian bersatu dengan dunia dan bergabung dengannya. Sulit untuk keluar dari itu, yang menyebabkan kenapa kita benci dengan kematian. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang takut dengan benci dengan kematian? Kata beliau, kata Imam Abu Hazm, li'annana kharrabna akhiratana. Karena kita sudah menghancurkan akhirat kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan yang serius, bekal kematian itu. Nah, ini poin yang kedua. Agar kita diberikan sikap zuhud oleh Allah, 4 hal harus kita renungkan, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang terakhir, agar kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba terpilih adalah agar diberi kemampuan untuk melihat aib. Ya, agar kita dipilih oleh Allah untuk mampu melihat aib. Apa? Pertama, memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam berpotensi untuk melakukan dosa. Artinya apa? Kita ini pendosa. Kita ini pendosa. Makanya doa-doa yang paling banyak diajarkan Nabi, doa tentang istighfar. Sampai sholat pun, setelah selesai sholat, zikir yang pertama kali kita baca apa? Habis melakukan apa? Kok istighfar? Bukankah kita dalam sholat juga penuhi dengan istighfar? Tasbih, berzikir kepada setiap gerakan. Tapi ternyata apa kesalahannya? Kesalahannya adalah kita tidak serius di dalam sholat itu. Hati kita nggak ikut sholat, itu kesalahan yang paling besar. Waktu ruku hati kita nggak ikut ruku, waktu sujud hati kita nggak ikut sujud. Bahkan saat lisan kita memuji Allah, hati kita pun tidak tajuk kepada Allah. Bagaimana Allah akan menghadapkan dirinya kepada kita, wong sementara kita melengos dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan di waktu sholat. Sehingga kita tidak merasakan lezatnya sholat, nikmatnya sholat. Kenapa? Hati kita nggak ikut menikmatinya. Makanya langsung begitu salam, kita sambut dengan istighfar. Kesalahan, belum optimal di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bon, itu yang pertama, memahami sabda kita itu banyak salah, banyak dosa. Yuk Pak, dievaluasi. Kita punya sifat-sifat yang gak baik,
Punya enggak? Karakter-karakter yang enggak baik ada enggak? Ada, satu. Kalau sudah kita tahu kita punya sifat yang kurang baik, temukan itu dulu. Yang kedua, pertanyaannya, maukah kita meninggalkannya? Maukah kita meninggalkannya? Berkenankah kita meninggalkan? Makanya ada penjelasan siam dan saum itu di situ letaknya. Jadi kalau siam itu lebih spesifiknya kepada makan, minum dan pembatal puasa, sedangkan saum itu tingkah laku. Yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kita punya itu. Kita punya. Makanya kalau orang kagum dengan kita, bahkan istri kita kagum dengan kita, itu bukan semata-mata karena kita baik, Pak. Allah tutupi kekurangan kita ini. Allah tutupi aib-aib kita. Kan kadang-kadang kita punya sifat jelek yang gak mau diketahui istri, oke? Pak, gak usah keras-keras, enggak apa-apa. Loh, bener apa enggak ini? Kita nggak mengingkari, kita seneng ngaji, kita nggak mengingkari. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang lain, kita juga masih seneng menikmati sesuatu yang nggak benar. Betul apa enggak? Jadi kayak Upin Ipin zaman. Betul. Itu pertama, memahami hadis ini, dipahami betul. Kita pendosa, kita banyak dosa. Ojo ngaku. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu anggap dirimu itu paling suci. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa hatinya. Termasuk hati ilmu tadi itu. Kita kira-kira Pak, dengan segala keadaan kita ini, layak enggak kita dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah itu? Hati kita dipilih untuk dikasih mutiara yang berharga itu. Ini. Itu yang pertama, supaya kita dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk melihat aib. Yang pertama apa? Memahami sabda Nabi. Yang kedua apa? Thalabul ilm. Iltizam, yang rutin ngaji itu, yang serius ngaji itu. Nah, salah satu niat di depan mencari ilmu adalah memperbaiki diri. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya Allah, itu punya statement yang sangat menakjubkan. Apa katanya? Ta'allamnal ilm liyakuni akuni. Imam Malik, Pak, gurunya Imam Syafi'i. Siapa yang tidak tahu kesolihnya Imam Malik? Dia mengatakan apa? Aku terus belajar ilmu, aku terus belajar ilmu. Untuk apa? Untuk memperbaiki diriku. Imam Malik. Gimana dengan kita? Ya Allah, hafalan hadis pas-pasan, pas eling, pas enggak. Ada berapa hadis yang sudah dihafalin? 40? Hah? Enggak, 30? 20? 10? 15? 2,5? Masih banyak kekurangan Pak yang harus kita lakukan. Benar. Banyak harus kita perbaiki. Yang kedua, tolabul, diluruskan mencari ilmu itu. Ya. Nah, ini salah satunya nanti. Agungkan ilmu, simpan ilmu ini. Setelah itu di murojaah. Nanti sepulang dari sini, habis sisa murojaah itu cara supaya ilmu itu ngeresep. Biasanya begitu Pak ya. Habis ngaji, jarak beberapa waktu di murojaah di rumah, begitu. Atau dibuka bulan depan di sini lagi. Gimana biasanya? Murojaahnya gimana? Murojaah, hafalin, gitu. Nggak usah dihafalin, murojaah. Pun itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat aib-aib kita, apa? Muhasabah. Muhasabah. Wajib seorang muslim punya waktu untuk evaluasi diri. Lah, bagaimana caranya kita muhasabah? Yang pertama,
mempelajari tarikh para nabi, tarikh para sahabat, tarikh orang-orang yang soleh, kisah-kisah mereka. Makanya tadi saya anjurkan panjenengan beli kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Itu bagus kitabnya, Pak. Tipis kitabnya, tapi itu merupakan syiatul qulub, kayak disambleki wajah kita itu. Bagaimana akhlak kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Ada salah seorang imam tabi'in, suatu saat dipanggil ibunya, Pak. Dipanggil ibu. Nah, ibunya itu nek nyeluk suaranya banter. Karena si nyeluk banter jawabnya melok banter. Begitu dia selesai jawab, sadar, istighfar, duduk, lemes, nangis. Kenapa? Aku sudah bermaksiat kepada Allah dan sudah bermaksiat kepada ibuku. Gara-gara jawab suaranya banter. Duduk lemes dan menangis dia. Aku telah bermaksiat kepada Allah. Mana maksiatnya? Bukankah Allah telah mengatakan wala tajhar, jangan kamu berkata keras dengan ibumu. Itu pelanggaran. Yang kedua, aku telah menodai kesucian ibuku ini. Telah berbuat tidak baik kepada ibuku. Akhirnya beliau keluar mencari seekor kambing. Ditanya, untuk apa? Punya hajat apa? Kafarat lidunubi, untuk membersihkan dosaku ini. Aku baru saja melakukan maksiat. Dosa apa yang kamu lakukan? Kok sampai kamu kafarat menyembelih kambing? Aku berbuat durhaka kepada ibu. Aku ingin bersedekah dengan seekor kambing agar Allah mengampuni dosaku kepada ibuku. Apa seperti itu akhlak kita pada orang tua kita? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Itu perlu dipertanyakan nanti. Mana kedudukan kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Bagus kitab itu. Mohon jenengan cari itu. Ya beli. Itu yang pertama. Ya. Muhasabah melalui apa? Membaca tarikh. Yang kedua apa? Jangan marah, menerima berlapang hati dengan kritikan dan saran orang lain. Berlapang hati menerima apa? Kritikan dan saran dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain yang gampang menemukan kesalahan kita itu orang lain paling gampang itu. Makanya kalau dikritik, evaluasi, jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Bon, itu yang ketiga. Langkah yang keempat, supaya kita diberikan oleh Allah kemampuan melihat aib diri adalah as-sidqu wasyaja'ah, bersikap jujur dan berani mengakui sebuah kesalahan. Iktiraf, mengakui adanya sebuah kesalahan. Jujur, berani. Ini. Maka inilah apabila ini kita lakukan, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang terpilih di hadapannya ini. Dengan segala fitnah, dengan segala keadaan kekurangan, ayo kita belajar terus, memperkaya diri dengan ilmu, menambah wawasan seluas-luasnya, dan mengkaji sedalam-dalamnya maksud dan tujuan ilmu-ilmu tersebut. Jadi jangan cuma menguasai tentang dalil tapi tidak memahami tentang maksudnya dalil. Baik, demikian insya Allah kajian yang bisa kita berikan, kita kaji bersama-sama pada sore hari ini. Semoga Allah menolong kita, menjaga kita dari tergelincirnya hati, dan semoga Allah menjaga keimanan kita dan menjaga istiqomah kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya ingin membuka diskusi, tapi waktunya mepet ini ya. Saya habis maghrib saya harus di Al-Mu'minun nanti. Jadi untuk sementara tidak ada soal jawab dulu, dan gak usah kecewa dan udah sakit hati ya.
Ya, baik, kita cukupkan dengan penutup kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kekeliruan, kekurangan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.